the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Silakan duduk, shalom. Baik, firman Tuhan siang hari ini saya sampaikan hanya singkat saja ya. Karena tadi kesaksian begitu luar biasa ya. Intinya kasih. Ya, Yesus juga datang ke dunia ini karena kasihnya. Allah memberikan kasih kepada dunia dan kepada umatnya. Satu adalah kasih. Karena itu, mari kita akan baca firman Tuhan. Satu ayat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus mengajarkan atau menasihati umatnya, jemaat Tuhan di Korintus melalui hamba Tuhan Rasul Paulus, supaya menasihati, menguatkan, mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap hidup dalam kasih. Hari kita buka dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 ya. Satu ayat saja, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tadi kesaksian yang sangat luar biasa ya, Pak Pendeta Surbakti bersama Ibu. Intinya kasih. Nah, Yesus juga datang ke dunia, Allah memberikan kasih lewat Yesus Kristus, pengorbanannya. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13, ya, di sana dikatakan kasih tidak berkesudahan. Dia ibaratnya seperti air di sungai, mengalir setiap siang malam, panas, terik, hujan, tetap mengalir. Kasih. Nah, saya berikan satu judul, yaitu kasih yang sesungguhnya atau kasih yang tulus. Ada kasih eros, kasih agape, kasih lain-lain. Tapi ini saya mau berikan satu kasih yang tulus. Mengapa kasih yang tulus? Ya, kita sudah banyak baca, kalau kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, intinya kasih. Ya. Allah juga memberikan Yesus ke dunia ini, itu kasih. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku membagi-bagikan harta benda atau barang apapun, dan bahkan dibakar tubuhku, kalau tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya, tidak ada bergunanya. Dari kasih. Nah, kasih yang tulus bagaimana? Kasih yang tidak berkesudahan. Seperti air di sungainya mengalir siang malam, pagi sampai malam, tengah malam, bahkan terik matahari pun dia tetap mengalir. Itulah kasih yang tulus. Nah, suatu ketika, jadi kasih yang tulus ada 2 bagian sini. 2 alasan dan 2 jawaban. Yang pertama, kasih yang tulus. Ketika Tuhan bersama murid-muridnya masuk ke satu kota atau satu daerah yang bernama Kota Naim. Ya, kita lihat di sana di Lukas pasal yang ke-7 ya. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 ya.
Yesus bangkitkan anak muda di Nain. Ya. Ketika serombongan Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Nain, mereka berjumpa satu rombongan yang membawa atau mengusung orang mati. Ya, membawa orang mati. Yesus terkejut melihat rombongan membawa orang mati. Ya. Setelah Yesus dekat ke rombongan itu, Yesus bertanya, ada apa ini? Orang-orang bilang, ini anak muda sudah mati, kami bawa untuk ke kuburan dia. Ya, Pondok Rangon lah di sana seperti itu. Lalu itu ketemu Tuhan Yesus datang. Dan ketika Yesus mendengar, mereka berkata, anak muda yang satu-satunya dari si ibu yang janda, dia telah meninggal, mati, dan sekarang mau dikuburkan. Apa tindakan Yesus? Yang kasih yang tulus. Ketika Yesus mendengar itu, ya, Yesus berkata, ya, kepada orang itu, apa intinya Tuhan Yesus bertindak? Dia tergerak hati, belas kasihan. Nah, ini kasih yang tulus, ya. Ayat yang ke-13 dari Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Hai ibu, jangan menangis. Ya, anak satu-satunya. Kalau meninggal, itu satu harapan dan satu untuk masa depan. Dan ketika Tuhan panggil, dia tidak punya pengharapan lagi. Dia punya iman, tapi tidak punya pengharapan. Karena kasihnya tidak ada. Tapi ketika dia memiliki kasih, apalagi kasih yang tulus, salah satunya Yesus memberikan satu contoh. Tergeraklah hati belas kasihan, sehingga dia mampir di peti mayat itu dan berkata, hai anak muda, bangkitlah. Ya, kita lihat ayat ya, ayat ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dari dasar tergerak hati belas kasihan. Itulah kasih yang tulus. Jadi kasih yang tulus itu bukan dia mengharapkan sesuatu, atau dia karena ada sesuatu. Dan mungkin ada sesuatu juga. Tapi kasih yang tulus, tergeraklah hatinya, belas kasihan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang tempat ini bukan karena mau dengar firman Tuhan saja, tapi karena kasih. Apa yang kita bisa balas kasih Tuhan kepada kita? 24 jam kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih saudara dan saya bisa berubah. Bangun pagi-pagi bisa kasihnya, sayang mak, sayang pak. Jam 12 tidak bisa berubah kasihnya. Tadinya pagi sayang pak, sayang mak. Jam 12 bukan sayang lagi. Mana makanannya? Sudah jam 12. Udah lapar, udah ada lagi. Di mana kasih yang tulus itu? Tapi Yesus berkata, dan ketika dia menghampiri peti mayat itu, hanya berkata, hai anak muda, bangkitlah. Ketika sudah bangkit, dia memberikan kepada ibu janda itu. Yang dia melihat ibu janda itu menangis terseduh-seduh, dia berikan kepada ibunya. Bukan sampai di situ. Yesus juga dengan murid-muridnya dalam pelayanan memberikan makan 5.000 orang. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-7, ya. Ketika dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, Matius pasal yang 14, ya, ayat 13, jangan dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia, dan di situ
Dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya dan melihat orang banyak. Di situ juga tergerak hati belas kasihan Tuhan. Ya. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini hati yang tulus. Tadi dia bangkitkan orang mati, anak yang muda. Sekarang dia tergerak belas kasihan bagi banyak orang. Ketika dia memberikan makan 5.000 orang. Di sini dikatakan 5.000 orang hanya laki-laki. Enggak termasuk perempuan, anak-anak. Jadi kalau jumlah berarti bukan 5.000. Kemarin ya. Paus Yohanes Fransiskus datang. Ya. Bagaimana penyebutan dari umat Katolik? Sangat luar biasa. Itu uskup. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang? Ada penjemputan enggak? Apa kita bisa terangkat enggak? Firman Tuhan katakan ketika Tuhan datang dan Tuhan melihat 2 orang di ladang, yang satu diangkat. Ibu-ibu 2 orang di dapur lagi ulak-ulak, satu diangkat. Itu kasih yang tulus. Tergeraklah belas kasihan. Dia memberikan makan 5.000 orang. Bukan hanya makan 5.000 orang lalu kenyang, selesai. Ada sisanya murid-murid membungkus bawa pulang. Nah, luar biasa. Ada sisanya. Kalau kita kadang-kadang agak sisa, habis. Hanya bawa pulang bungkus baskom dan loyang-loyang atau panci-panci. Tapi murid-murid Yesus Tuhan berikan. Kamu sudah bekerja lelah. Pembungkus pulang. Ada 12 bakul. Bukan sampai di situ. 5.000 orang. Ada 4.000 orang juga. Tuhan berikan makan bagi mereka. Ya. Oleh tergerak belas kasihan. Itulah kasih yang tulus. Jadi tidak kasih, karena saya mesti begini, saya mau balas dia sudah pengorbanan bagi saya sudah mesti kasih sama dia begini, saya kasih begitu begini. Bukan. Tergerak hati belas kasihan. Ya. Kalau tadi dia bangunkan orang mati, sekarang dia memberikan makanan 5.000 orang. Dan bukan hanya 5.000 orang, 4.000 orang. Dan sisanya berapa baku? 7 bungkus sisanya. Murid-murid bawa pulang. Saya percaya CSM Tanjung Priuk, kalau kita melakukan kasih yang tulus, pasti kita akan membungkus pulang. Ya. Membungkus pulang bukan makanan, tapi berkat jasmani dan rohani. Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani. Berkat rohani apa? Kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Membawa orang itu kepada Tuhan. Lewat apa? Belas kasihan Tuhan bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Yang kedua adalah pengorbanan. Kasih yang tulus ada pengorbanan dan bukti pengorbanan. Bagaimana bukti pengorbanan? Ketika Allah melihat dunia ini sudah kacau balau, Dia mau berikan kasih bagaimana? Dia kirimkan anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus, ke dunia ini lewat anak kasih. Dia buktikan itulah kasih saya di dunia ini kepada umat-umatku. Saya berikan anakku, pengorbanan dia. Sehingga tercetuslah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kerinduannya
Itu kasih yang tulus. Bagaimana Yesus melakukan, membangkitkan orang mati. Melakukan, memberikan makan 5.000 orang. Bahkan 4.000 orang. Ada bonusnya. Ada dampaknya. Mereka bawa pulang. Mereka bawa bungkus. Demikian juga saudara dan saya. Dalam hidup ini kita mengiring Tuhan. Kita menanti Tuhan akan datang kedua kalinya. Bukan hanya seperti tadi kesaksian. Begitu ada dapat duit banyak, berhora-hora sana sini. Ya, saya dulu begitu. Ya. Waktu ya di Amerika, di New Orleans, di Texas, sampai di Florida, sampai di Louisiana, itu tiap dapat duit $100, hura-hura, bar, lupa kirim ke orang tuanya, lupa kirim di keluarga. Habis bulan terima duit, habis bulan juga habis duit. Karena tapi ketika Tuhan jamah saya sadar hidup ini untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, istri, suami, anak, orang tua, melayani. Dan bukti dari kasih yang tulus, pertama tadi, Tuhan sudah memberikan satu teladan contoh bagi saudara dan saya. Dan tulus yang kedua, kasih yang tulus yang kedua, Allah membuktikan betapa kasih akan dunia ini, bahkan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya juga tetap kasihnya ada. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nanti ketika bukti dari kasih yang tulus itu, 3 orang yang tersalib, Yesus didampingi 2 orang, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan katakan, engkau anak Allah, menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan kami yang ada. Yang sebelah kanan katakan begitu. Yang sebelah kiri katakan, dia katakan, Tuhan, kalau engkau ada di Firdaus, ingatlah aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu kasih yang tulus. Jadi bilang, tunggu dulu, mau hitung dulu kamu punya kesalahan berapa banyak. Tapi hari ini juga Tuhan bilang, engkau dan aku ada di dalam Firdaus. Kasih yang tulus. Kalau kita menerapkan keluarga kita, rumah tangga kita, ya, kasih, pasti kita mengalami banyak goncangan. Hidup diwarnai dengan banyak tantangan. Tapi kalau kita garis bawahi kasih, maka kasih itu akan bisa menutupi. Kasih itu yang membuka jalan keluar. Kasih itu akan membuka pikiran kita, motivasi kita, ya, cara pikir kita, karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi Rasul Paulus katakan kasih tidak berkesudahan. Dia seperti air di sungai yang mengalir setiap siang malam, panas terik, hujan debat, tetap mengalir. Itulah kasih. Saudara dan saya juga demikian. Kita mau terapkan itu dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan usaha kita apapun. Kita jangan lupa kasih. Bagi orang lain yang tidak punya apa, kita bisa memberikan kasih kepadanya lewat pengorbanan kita, usaha kita. Kita meratang kepada Dia, kepada Tuhan. Bawa orang itu. Ingat Yesus katakan, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang singkat dengan judulnya kasih yang tulus. 2 hal dalam pelayanan ini, mari Tuhan tepuk tangan memberkati
pengurus-pengurus tempat ini, bahkan CSM. Baik ada yang tersebar di mana-mana. Sehingga nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh ambil bagian dalam beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kembalikan pada intinya. Terima kasih buat namanya Bapak Pendeta Tony Kasih yang sudah memberkati kita pada siang hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ya biarlah kita satu sama lain saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk pelebaran pekerjaan khususnya bagi pelaut di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman. Baik, shalom. Shalom. Selamat siang, semua selamat datang dalam ibadah Desain